Halo, perkenalkan nama saya Christian Heraldo Nugroho dengan NIM 2430107020024, kelas B dan jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Administrasi Pembangunan dan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Mujiarti Ulfah, Esos MAP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya administrasi pembangunan dari tugas yang telah diberikan kepada kami. Nah, administrasi pembangunan itu merupakan salah satu cabang dari ilmu administrasi publik yang muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan di negara-negara berkembang. Istilah ini mulai dikenal pada pertengahan abad ke-20, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, banyak negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru saja memperoleh kemerdekaan menghadapi tantangan berat untuk membangun perekonomian, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat sistem pemerintahan. Nah, kondisi tersebut melahirkan pemikiran baru bahwa administrasi tidak hanya berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan saja, tetapi juga harus menjadi alat untuk mendorong pembangunan nasional. Kemudian sebelum adanya konsep administrasi pembangunan, fokus utama administrasi publik ini lebih banyak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tradisional seperti pelayanan publik, kemudian pelayanan hukum, pelaksanaan hukum, dan menjaga stabilitas birokrasi. Namun, pola administrasi semacam itu dianggap tidak cukup untuk menjawab kebutuhan negara-negara berkembang yang dimana sedang menghadapi masalah kemiskinan, kemudian ketertinggalan, dan lemahnya infrastruktur. Karena itulah administrasi publik kemudian diperluas cakupannya menjadi administrasi pembangunan, yaitu penggunaan prinsip, metode, dan proses administrasi untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan pembangunan. Selanjutnya, munculnya administrasi pembangunan ini sangat dipengaruhi oleh peran-peran negara maju, khususnya Amerika Serikat. Pada era Perang Dunia atau Perang Dingin, Amerika berupaya memberikan bantuan teknis, pendidikan, dan dana kepada negara-negara berkembang untuk mempercepat modernisasi. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk membantu pembangunan, tetapi juga sebagai strategi politik dalam mempertahankan pengaruhnya. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga mendorong terbentuknya administrasi pembangunan melalui program bantuan internasional. Kemudian ada pelatihan serta pengiriman tenaga ahli ke berbagai negara. Dengan dukungan tersebut, administrasi pembangunan berkembang menjadi sangat pesat dan menjadi kajian penting dalam ilmu administrasi publik hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, konsep administrasi pembangunan mulai dikenal pada masa Orde Baru. Pemerintahan saat itu menekankan program pembangunan yang terencana melalui ada yang disebut dengan Repelita atau singkatan dari Rencana Pembangunan 5 Tahun. Administrasi pembangunan ini dipandang penting untuk mengatur jalannya pembangunan agar bisa berjalan secara terarah, efisien, dan sesuai dengan tujuan nasional. Fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, stabilitas politik, serta tata kelola pemerintah yang lebih efektif. Sehingga penerapan administrasi pembangunan di Indonesia ini terbukti membawa dampak besar seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi kita, kemudian pembangunan infrastruktur yang merata. Walaupun sebagian masih belum merata, tapi ada pengaruhnya yang bisa kita rasakan saat ini yang sudah mulai merata, serta terciptanya berbagai program sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu, seiring dengan perkembangan zaman,
administrasi pembangunan mengalami perluasan makna. Jika pada awalnya lebih menekankan pembangunan fisik dan ekonomi, kini administrasi pembangunan juga mencakup aspek sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya soal kebutuhan ekonomi, melainkan juga suatu peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Nah, administrasi pembangunan di era modern sekarang itu lebih menekankan prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability, kemudian tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel atau good governance, dan serta partisipasi masyarakat yang semakin ditekankan dalam administrasi pembangunan modern. Misalnya nih, pembangunan di bidang lingkungan kini menjadi perhatian utama agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak alam. Nah, di sini partisipasi masyarakat juga dianggap penting, sangat penting, karena pembangunan tidak bisa hanya dijalankan dari atas atau top down, melainkan harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan saat ini tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan dari penjelasan tadi, itu sejarah munculnya administrasi pembangunan itu berawal dari kebutuhan negara-negara berkembang untuk mempercepat modernisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah Perang Dunia Kedua. Administrasi publik tradisional yang hanya berfokus pada fungsi birokrasi dianggap tidak cukup, sehingga lahirlah administrasi pembangunan sebagai instrumen baru yang lebih sesuai dengan tantangan zaman. Dukungan negara maju dan lembaga internasional juga sangat mempercepat perkembangannya, termasuk di Indonesia yang mulai menerapkannya melalui program pembangunan nasional pada masa Orde Baru. Hingga kini, administrasi pembangunan tetap relevan sebagai sarana penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada sosial, budaya, dan lingkungan. Sehingga hal tersebut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Jadi sekian materi yang bisa saya paparkan. Selebihnya jika ada kekurangan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.